Halo, welcome back to my YouTube channel. Bertemu kembali dengan channel saya, channel calon dosen. Dan di sore hari ini, teman-teman, kita masih membahas tentang seputar aplikasi Borobudur ya, teman-teman. Nah, di video eh, kali ini saya akan membahas tuntas tentang apa itu aplikasi Borobudur. Apakah aplikasi Borobudur itu adalah aplikasi yang eh, merupakan money game atau scam atau aplikasi penipuan, atau Borobudur itu adalah aplikasi investasi ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ya, agar mendukung channel ini bisa berkembang lagi ya. Dan buat teman-teman yang mampir ke channel ini, saya doakan agar teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah ya, rezeki yang lancar ya. Nah, kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang aplikasi ini ya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk membahas tentang aplikasi Borobudur ini. Apakah aplikasi Borobudur ini aplikasi baik atau tidak baik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita baca dulu sepintas tentang aplikasi ini. Saya akan perkenalan aplikasi ini. Ada namanya riwayat pembelian. Oh, ini riwayat pembelian saya nih. Ini ada riwayat transfer ya. Nah, dan nanti juga kita akan membeli aset pada jam 6 sore ya. Nah, aset yang ini, yang nomor 2 senilai di ruko 7 dengan senilai 200.000 sampai 800.000 ya, teman-teman. Yang ini nih, yang nomor 2. Oke, kita reservasi dulu, kita pesan ya, dengan bunga senilai 8% ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu 5 menit lagi, kita akan bahas sedikit ya tentang apa itu aplikasi Borobudur. Apakah aplikasi Borobudur ini aplikasi yang berizin atau tidak? Apakah aplikasi ini aplikasi investasi bodong atau aplikasi resmi? Apakah aplikasi ini membayar atau tidak membayar ya? Jadi gini, teman-teman, aplikasi Borobudur ini, kalau pendapat saya, ini adalah aplikasi bodong ya. Yaitu kenapa saya katakan bahwa aplikasi Borobudur ini adalah aplikasi bodong, karena aplikasi ini aplikasi yang tidak memiliki izin dari Bapeti ya, bagian investasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa saya bilang bahwa aplikasi ini aplikasi bodong? Karena bunganya itu tidak masuk akal. Kalau kita bandingkan dengan bunga investasi yang lain, taruhlah kita berbicara tentang bunga deposito yang konvensional lah, seperti BCA. Nah, itu BCA memberikan bunga senilai 2% per tahun ya. Itu pun juga dipotong bunga, dipotong pajak senilai 20%. Sedangkan aplikasi Borobudur ini aplikasi yang tidak masuk akal, yaitu memberikan bunga per hari ini 8%. Kalau kita akumulasikan per hari 8%, per tahun itu sudah berapa? Kalau 8% dikali per tahun atau dikali 365 hari, itu setara dengan 2.920%. Artinya
BCA memberikan bunga 2% per tahun, sedangkan Borobudur itu memberikan bunga 2.920% per tahun. Nah, jadi ini adalah hal yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi apakah aplikasi ini akan hilang? Betul. Aplikasi ini akan hilang dengan sendirinya atau dengan scam atau penipuan ya. Kenapa saya memastikan seperti itu ya? Karena aplikasi ini berbentuk seperti piramida, fair to fair, artinya dari orang ke satu ke orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat, melibatkan orang lain di dalam pemberian bunga ya. Nah, kita ambil contoh ruko 7. Artinya kita itu berada di posisi orang ke-7. Nantinya kita akan transfer uang ke orang nomor 6 dan kita akan mendapatkan transferan ke orang 8. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi aplikasi ini aplikasi dari orang pertama, misalkan investasinya 200.000 sampai 800.000. Nah, orang pertama itu akan investasi 200.000. Nah, orang pertama akan mendapatkan bunga dari transferan orang kedua, dan orang kedua akan mendapatkan bunga dari orang ketiga. Orang ketiga akan mendapatkan transferan dari orang keempat, dan orang keempat akan mendapatkan transferan dari orang kelima, seperti teman-teman, dan seterusnya. Nah, ini kita akan menunggu akan membeli investasi ya, akan membeli saham. Nah, ini kita berada di ruko 7, artinya orang ke-7, berarti kita itu bukan 200.000 tapi 475.000. Nah, kenapa saya membeli properti, Bang? Kalau saya tidak membeli properti, saya ini disebutnya hanya ngomong doang, tapi tidak melakukan seperti teman-teman. Nah, kita akan membeli properti tersebut, kita melakukan pembayaran. Nah, seperti ini. Ini kita akan melihat ada orang ke-6. Nah, ini dengan nilai sekitar 408.146. Nanti kita akan transfer ke atas nama Alvin Marcelino dengan nomor rekening 199.156.0624. Ini asli member, teman-teman, bukan aplikasi. Oke, kita salin dulu seperti ini nomor rekeningnya. Oke, kita masuk ke rekening BCA, teman-teman. Nah, seperti ini. Masukin PIN. Kita screenshot jangan lupa. Oke, sudah selesai beres. Kita masuk ke aplikasi Borobudur. Kita tekan, masukkan foto dulu seperti ini. Oke, kita masukin sandi. Nah, seperti teman-teman. Oke, jadi saya sudah membeli aplikasi tersebut. Nah, oke, kita masukkan lagi. Ntar ini logout sih.
Oke, kita sambil menunggu saja teman-teman. Ambil logoutnya agak lama nih. Nah, oke, masuk lagi. Nah, tadi kita sudah membeli aset. Nah, oke. Nah, ini kita sambil menunggu transferan juga dari orang lain. Nah, ini ada orang yang mentransfer ke rekening saya. Ini nomor handphonenya. Ini juga ada orang yang sedang mentransfer ke saya. Jadi saya transfer dia dan dia mentransfer ke saya dan saya juga akan mendapatkan keuntungan. Nah, tuh. Udah transfer nih dan saya juga mendapat keuntungan senilai berapa nih? Oke, sudah ditransfer tuh ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi modelnya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut lagi dengan pembahasan yang tadi yang terpotong ya. Yang penting kita sudah menjalankan aplikasi ini, bahwa aplikasi ini untuk saat ini membayar ya. Tapi apakah aplikasi ini aman? Saya katakan bahwa aplikasi ini tidak aman ya. Kenapa saya membeli? Ya karena ini sebagai pembuktian ya. Dan saya pun ketika membeli investasi ini, saya sudah merelakan kalau uang saya itu hilang. Seperti itu namanya investasi ya. Karena memang saya suka sekali investasi. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau kita melihat aplikasi ini, kita membayar tadi udah membeli ya. Jadi aplikasi ini aplikasi scam yang berbentuk piramid. Nah ini artinya, nah tadi saya jelasin ada di ruko 7. Nah artinya ruko 1 orang pertama itu akan membeli senilai 200.000. Orang pertama akan mendapatkan transferan dari orang kedua. Orang kedua akan mendapatkan transferan dari orang ketiga. Dan orang ketiga akan mendapatkan transferan dari orang keempat dan seterusnya. Orang ke-1000 akan mendapatkan transferan dari orang ke 1001 sampai seterusnya, sampai aplikasi ini mentok, sampai sudah tidak ada lagi orang yang berinvestasi. Seperti itu, baru aplikasi ini tidak akan berjalan lagi. Jadi kalau teman-teman masih mau bergabung di sini, oke silakan. Dan saya tekankan buat teman-teman yang baru bergabung juga, tolong di-subscribe channel saya ya. Soalnya nanti kita akan menginformasikan terus, kita pantau terus aplikasi ini ya. Sampai aplikasi benar-benar punah dari muka bumi ini ya. Nah, untuk apa sih Bang sebenarnya aplikasi ini dibuat? Nah, mungkin teman-teman bertanya ya. Jadi aplikasi ini dibuat untuk mencari dana sebanyak-banyaknya. Nah, dana yang mereka cari dengan cepat itu digunakan untuk keperluan hal-hal yang memang mereka gunakan. Misalnya apa? Misalnya mereka gunakan untuk pinjaman online yang tidak ber-OJK. Nah, seperti itu. Jadi mereka, kenapa sih mereka tidak memiliki izin aja dari pemerintah? Tidak bisa, karena kalau investasi yang dari Bapeti itu ya, maaf dari Bapeti, itu bunganya kecil sekali. Mungkin masih 0,0% berapa. Dan orang mana mau sekarang investasi dengan bunga kecil gitu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan uang secepat mungkin? Seperti itu. Makanya mereka tidak akan OJK kalau aplikasi seperti ini. Nah, jadi mereka mencari dana secara kilat untuk diputar balikan untuk yang pertama seperti pinjaman online yang tidak ber-OJK, atau untuk digunakan dengan perjudian online, misalkan poker, atau misalnya judi online, atau kasino, dadu, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman mereka mencari, dan mereka berani membayar bunga karena mereka cepat perputarannya. Seperti itu teman-teman. Jadi apakah benar Bang nomor rekening yang tertera di sini itu adalah nomor rekening dari member-member lain? Betul, saya katakan bahwa nomor rekening yang tertera yang tadi saya transfer itu di aplikasi itu nomor rekening member, bukan nomor rekening yang disiapkan aplikasi. Kenapa? Itu yang dinamakan piramida, dari orang ke-1 ke orang 2, orang 3, orang 4, itu mutlak member asli orang, bukan aplikasi. Nah, kenapa kok saya tahu? Kenapa tidak bisa dibandingkan dengan nomor rekening settingan seperti judi online atau tidak bisa, karena judi online itu nomor rekeningnya paling 3 atau 4 atau 5, ya kan?
Kan itu pun juga ya orangnya masih itu-itu aja, mereka beli nomor rekening itu. Dan saya juga dulu pernah eee, menjadi marketing penjualan nomor rekening ya. Jadi dulu tuh saya eee, mencari orang yang mau menjual rekening. Ada m-banking-nya, ada nomor teleponnya, langsung terkoneksi, langsung semuanya sudah bisa ditransfer, sudah didaftarkan kembali nomor rekeningnya, dan sudah melakukan persyaratan, tanda tangan, surat-surat dan lain sebagainya. Itu satu nomor rekening kalau BCA itu 700.000, kalau BRI mungkin 500.000, ya seperti ini. Nah, apakah aman Bang? Kalau saya nggak aman, tapi kalau teman-teman mau mencoba silahkan. Dan teman-teman saya juga sudah banyak sih yang mendapatkan jutaan dari aplikasi ini, karena aplikasi ini sudah berjalan, mungkin udah 5 bulan ya, dan dari 5 bulan itu teman-teman udah pada cuan juga gitu ya. Tapi memang pada dasarnya nanti aplikasi ini bakal hilang dari, eee, aplikasi ini bakal hilang lah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mencoba silakan, tapi kalau tidak mau mencoba juga silakan. Nah, jadi ini kayak semacam, scam atau money game ya, permainan uang ya. Jadi, yang satu terikat dengan yang dua dan yang terikat yang tiga dan seterusnya, sampai mereka itu memenuhi target yang diinginkan. Biasanya kalau kita udah terlalu berharap di aplikasi ini, nah nanti, mereka itu sudah mendapatkan dana yang mereka inginkan, misalkan miliaran, baru aplikasi ini akan ditutup oleh mereka ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dulu juga saya, sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 2010, saya juga pernah ikut yang namanya sistem piramida seperti ini. Jadi orang ke satu, mentransfer ke orang kedua mentransfer ke orang pertama. Tapi dulu itu belum ada digital, cuman hanya selembaran kertas saja. Jadi dulu juga saya itu transfer ke 4 orang ya, dengan nomor rekening yang berbeda. Dan setelah ditransfer, saya juga, mencantumkan bukti transferannya dan, dikirim ke nomor rekening, ke kertas yang tersusun ke situ. Jadi ada 5 nomor rekening dan saya itu nomor ke-5 ya, atau nomor ke-4 ya, saya lupa itu. Dan di situ nanti orang yang melihat selembar yang saya bagikan, nanti mereka akan mentransfer uang yang saya cantumin di situ. Nah, ini juga udah transfer nih orang nih tadi jam 6. Jadi saya transfer ke orang dan orang transfer ke saya, seperti itu. Nah, ini ada biaya admin. Jadi biaya admin ini untuk membeli properti kita harus mengisi biaya admin ya. Nah, untuk membeli properti kita harus, mengisi biaya admin. Terus juga, untuk membeli properti kita harus, ngelihat jamnya aja. Makanya tadi saya bikin jam 6 karena aplikasi ini, jam 6 ya, ada jam 7, nanti ada jam 8, ada jam 11, ada jam 12. Jadi aplikasinya sesuai jam, tidak bisa kita semaunya aplikasi. Seperti itu, ada waktunya 10 hari dan, buat teman-teman yang masih bingung, eee, masih ragu atau takut uangnya ditipu, kalau bisa jangan. Tapi kalau ya mau mencoba-coba silahkan ya teman-teman. Jadi, mungkin penjelasan saya, membahas tentang aplikasi ini, cukup dalam ya. Jadi aplikasi ini bukan aplikasi OJK, bunganya sangat tinggi sekali ya, aplikasi, bodong, seperti itu. Nah, tapi aplikasi ini masih oke, masih berjalan ya. Jadi selama aplikasi masih jalan kita gas terus aja. Nanti, buat teman-teman jangan lupa di-subscribe ya, biar teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi seputar aplikasi Borobudur ini. Nanti saya akan informasikan lagi kalau aplikasi ini, perkembangan aplikasi ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya ya. Terima kasih sudah menonton sampai full dan, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, dan mohon maaf kalau video ini panjang ya, karena ini video, yang membahas secara tuntas ya, oke. Dan satu lagi, tentang membahas tentang kode referral itu apa sih? Jadi kode referral itu adalah kode referral untuk membantu menjaring member-member baru ya. Kalau tidak ada kode referral itu, kita juga mungkin nggak mau ya untuk mencari member lagi atau, mendapatkan imbalan, malas lah, itu udah bagian dari marketing ya. Seperti itu teman-teman. Jadi referral itu bukan masalah dia, bonus segala macam, bukan. Itu untuk, kita itu semangat untuk menjaring member baru. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.